Andini terbangun dengan tubuh dingin dan napas terengah-engah. Di sekelilingnya, dunia tampak asing dan gelap. Ia tidak berada di pantai, bukan pula di dalam pura, melainkan di sebuah ruang batu sempit yang menyala samar oleh cahaya merah dari obor-obor tua di dinding. Udara begitu panas dan lembab, bau dupa busuk bercampur darah memenuhi udara. Dinding ruangan itu penuh coretan tak dikenal, semacam simbol kuno yang seakan bergerak pelan jika ditatap terlalu lama. Ia mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Suara tetesan air terdengar dari kejauhan, namun anehnya, setiap tetes menghasilkan gema yang menyerupai bisikan namanya sendiri, Andini. Ia meraba liontin di lehernya, masih ada, tapi kini dingin seperti es. Cahaya dari liontin telah padam. Andini? Suara itu datang dari sudut ruangan. Perlahan ia membalikkan badan. Di sana, berdiri sesosok pria dengan punggung membelakanginya. Tubuhnya tinggi dan kurus, berpakaian putih penuh noda merah seperti darah. Suara napasnya berat, serak. Saat pria itu menoleh, wajahnya ternyata tidak punya mata, hanya dua lubang hitam menganga yang terus meneteskan cairan hitam pekat. Namun senyum lebarnya sangat familiar. Wajah itu mirip dengan Dani. Andini mundur, tubuhnya bergetar. Tapi pria itu berjalan mendekat, langkahnya lambat namun pasti. Sudah kubilang jangan datang, sekarang kita semua jadi bagian dari malam itu. Tiba-tiba dinding di belakang pria itu meleleh seperti lilin, membuka jalan ke lorong panjang. Pria itu masuk ke dalam kegelapan dan menghilang, meninggalkan jejak darah berlendir di lantai. Meski seluruh tubuhnya menolak, Andini melangkah masuk, karena ia tahu satu-satunya cara keluar adalah dengan terus maju. Lorong itu seolah tidak berujung. Dindingnya bernyawa, berdetak seperti jantung, dan di dalam setiap lekuk batu, tampak wajah-wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Ketika Andini menyentuh satu dinding, wajah itu tiba-tiba hidup dan menggigit tangannya. Ia menjerit keras, tapi begitu menarik diri, wajah itu sudah kembali diam seperti ukiran batu. Langkah demi langkah, suara-suara dari dalam lorong makin keras. Tangisan bayi, tawa wanita tua, suara lonceng, dan bisikan dalam bahasa Jawa kuno yang tak ia pahami. Tiba-tiba lantai di bawahnya ambruk dan ia terjatuh ke dalam kolam darah. Andini berusaha berenang, tapi darah itu kental, seperti lumpur bercampur daging. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh manusia terapung. Sebagian utuh, sebagian hanya potongan tangan atau wajah. Ia menjerit, namun suaranya hilang di telan cairan merah itu. Tiba-tiba, tangan seseorang menariknya dari bawah permukaan. Ia bangun dengan napas terengah. Kini ia berada di ruangan lain, lebih luas, lebih terang. Cahaya bulan masuk dari celah-celah batu di atas. Di tengah ruangan itu, terdapat meja batu besar dengan 4 kursi di sekelilingnya. Duduk di kursi-kursi itu adalah Dani, Wahyu, Rika, dan satu lagi, dirinya sendiri. Andini berdiri terpaku. Sosok-sosok itu tak bergerak. Matanya terbuka, namun kosong. Tiba-tiba salah satu dari mereka, diri versi duplikatnya, tersenyum dan menatap langsung ke arahnya. Kau datang terlalu jauh, Andini. Kau seharusnya berhenti di malam pertama. Wahyu bangkit dari kursi dan tubuhnya mulai melar, membesar, retak. Tulang-tulangnya keluar dari kulit, matanya membengkak dan jatuh dari rongganya. Suara jeritan dan tangisan memenuhi ruangan. Dani membakar dirinya sendiri, api muncul tanpa sebab, namun ia terus tertawa sambil mencabik wajahnya sendiri. Andini menjerit sekuat tenaga. Tapi suaranya tak terdengar oleh siapapun. Dari balik kegelapan, muncul sosok wanita berbaju hijau dengan rambut panjang yang menyeret di lantai. Ia berjalan perlahan, wajahnya tertutup cadar hitam. Kau, pewaris darah. Aku telah menunggumu. Laut memanggilmu, dan kau telah menjawab. Maka bersiaplah untuk membayar harga. Wanita itu membuka cadarnya, memperlihatkan wajah yang penuh luka. Tak ada kulit, hanya otot-otot dan mata yang menyala hijau. Senyum lebarnya menunjukkan gigi-gigi tajam seperti ikan. Tangannya menyentuh liontin di dada Andini, dan tiba-tiba dunia runtuh kembali. Andini terbangun di tepi laut, dengan tubuh penuh lumpur dan luka. Dani duduk di sampingnya,
gemetar. Mereka berdua kembali di dunia nyata, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Tapi ketika mereka menatap ke arah pura, bangunan itu masih ada, utuh, dan kini menjulang lebih besar dari sebelumnya. Wahyu. Rika? Andini bertanya lemah. Dani hanya menggeleng, air matanya mengalir. Dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Dan di tepi ombak, sosok wanita berambut panjang berdiri menghadap lautan. Ia perlahan menoleh dan tersenyum. Matanya bersinar hijau. Malam belum berakhir. Dan malam satu suro masih menuntut tumbal berikutnya. Dani masih duduk membisu, menatap kosong ke arah laut yang memantulkan cahaya bulan pucat. Andini berdiri pelan, tubuhnya gemetar dan dingin meskipun angin laut kini terasa lebih hangat. Di balik aroma asin laut, tercium bau bunga melati yang sangat menyengat, seolah seluruh pantai ditaburi kembang 7 rupa. Ombak kembali naik perlahan, membawa suara-suara aneh seperti suara langkah kaki dalam air dan desahan panjang yang tak berasal dari makhluk hidup. Andini menggenggam liontin yang tergantung di lehernya. Meski tak lagi bersinar, liontin itu kini terasa berdetak seperti jantung. Seolah benda itu hidup, merasakan apa yang sedang dirasakannya. Di kejauhan, pura itu kini tampak semakin tinggi, menjulang seperti benteng batu tua yang menantang langit. Pilar-pilarnya tampak menghitam, dan di atas puncaknya tampak sesosok bayangan berdiri menghadap ke arah mereka. Dani akhirnya bicara, suaranya serak. Tadi aku lihat Rika. Dia tersenyum. Tapi bukan senyum yang kukenal. Mulutnya penuh darah dan dia bilang sesuatu yang gak aku pahami. Seolah dia bukan dia lagi. Andini menoleh cepat. Kau yakin itu Rika? Dani mengangguk pelan. Dia berjalan ke arah laut. Tapi ombak gak menyentuhnya, seolah air takut padanya. Aku mencoba mengejarnya, tapi kakiku tak bisa bergerak. Angin malam tiba-tiba berhenti. Suara gamelan mulai terdengar kembali, jauh namun sangat jelas. Irama itu lambat, berat, seolah memainkan nada kematian. Langit mulai berubah, awan mendung bergulung cepat, dan udara kembali menjadi dingin menggigit. Andini dan Dani berjalan perlahan menyusuri pantai, menyadari bahwa pasir kini berubah warna menjadi kehitaman, seperti abu yang menyatu dengan darah kering. Jejak kaki tampak di depan mereka, tapi hanya satu arah, masuk ke dalam hutan kecil di sisi barat pantai. Hutan itu tidak besar, namun pepohonannya seperti menua puluhan tahun lebih cepat dibanding semalam. Daunnya layu, batangnya menghitam, dan akar-akar tampak mencuat dari tanah seperti tangan yang ingin mencengkeram siapapun yang lewat. Tanpa kata, mereka mengikuti jejak itu. Langkah demi langkah terasa seperti memasuki perut bumi. Cahaya bulan seolah hilang ketika mereka melewati batang pohon pertama. Di dalam hutan, cahaya yang tersisa berasal dari jamur-jamur kecil bercahaya yang tumbuh di batang pohon. Cahaya biru kehijauan itu membuat suasana semakin tidak wajar. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tertawa. Tawa anak kecil. Tapi suara itu tidak polos. Ada kepalsuan dalam nada tawanya. Dan di balik tawa itu, terdengar suara ranting patah, daun terinjak, dan sesuatu yang berlari memutar-mutar mereka. Andini meraih tangan Dani, namun tiba-tiba Dani terseret ke dalam semak-semak. Ia berteriak, tapi suaranya langsung lenyap. Andini mengejar, menerobos semak dan akar, hingga akhirnya tiba di sebuah lahan terbuka yang dipenuhi kabut tipis. Di tengah kabut itu, Dani berdiri membelakanginya. Andini? Suara Dani terdengar aneh, terlalu berat. Ketika ia menoleh, wajahnya telah berubah. Matanya memutih, mulutnya sobek hingga ke pipi. Ia tidak bergerak, hanya menatap kosong. Dari belakang Dani, muncul sosok wanita berambut panjang, mengenakan kain hijau, namun wajahnya dipenuhi luka menganga. Wanita itu memeluk Dani dari belakang, dan perlahan menariknya masuk ke dalam kabut. Andini menjerit, mencoba mengejar, namun tubuhnya terpental mundur, seolah ditolak oleh dinding tak kasat mata. Di sekelilingnya, kabut mulai membentuk wajah-wajah orang mati. Mereka berbisik, menyebut nama-nama yang tak dikenalnya. Tiba-tiba, suara lonceng berdentang dari kejauhan. Suara itu menggema dan mengusir kabut perlahan.
Dalam kabut yang mulai menipis, Andini melihat siluet bangunan tua yang menyerupai pendopo Jawa kuno. Atapnya hampir roboh, namun masih berdiri kokoh di antara pohon-pohon mati. Tanpa pilihan lain, ia berjalan menuju pendopo itu. Di dalam pendopo, suasana sangat hening. Lantai kayunya menghitam, dan di tengah ruangan terdapat ranjang bambu dengan kelambu sobek. Di atas ranjang itu, berbaring sesosok perempuan tua. Matanya terbuka, namun tubuhnya kaku seperti patung. Ketika Andini mendekat, perempuan itu menggerakkan bola matanya. "Cucu Nyi Rengganis, akhirnya kau datang juga." Andini membeku. Ia tak tahu siapa perempuan itu. Tapi suara dan sorot matanya begitu mengenal dirinya. "Kau mewarisi darah yang tidak seharusnya bangkit. Malam ini, darah itu mencari tempat pulang." Perempuan itu meraih tangan Andini dengan kuku-kuku panjang. Seketika Andini merasa seperti tersedot ke dalam ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat kilasan masa lalu. Seorang perempuan muda berlari di hutan, dikejar oleh para pria berpakaian prajurit. Ia tertangkap, ditarik ke pantai, dan dilempar ke laut dalam ritual yang dipenuhi kutukan. "Andini, kau harus pergi dari tempat ini," bisik perempuan tua itu. "Tapi jika kau pergi, mereka akan mengejarmu kemanapun. Jika kau melawan, kau harus hadapi semua warisan darah yang ada dalam tubuhmu." Tiba-tiba, pintu pendopo terbuka keras. Angin masuk, membawa serta bayangan-bayangan hitam yang berlari di dinding. Bayangan itu menyerupai siluet manusia, namun bergerak seperti binatang. Mereka mengepung pendopo. Andini lari keluar, menembus bayangan-bayangan itu yang kini menjelma menjadi wujud-wujud menyeramkan. Wanita setengah badan yang merangkak di tanah, anak-anak kecil dengan kepala terbalik, dan sosok tinggi berjubah putih yang terus berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Ia berlari, hingga terjatuh di sebuah kolam kecil yang airnya merah. Dari bawah air itu, muncul wajah Dani. "Andini, tolong aku." Andini menarik tubuh Dani dengan sekuat tenaga. Ia berhasil menarik Dani ke permukaan, namun tubuh Dani dingin dan membatu. Mata Dani terbuka, namun tak ada kehidupan di dalamnya. Dan dari mulutnya, keluar suara lain. "Selamat datang di antara dunia. Kau kini bukan milik dunia atas dan belum diterima oleh dunia bawah." Langit bergemuruh. Suara gamelan kembali terdengar, kini bercampur dengan tangisan dan jeritan. Cahaya di sekitar mereka meredup. Dunia mulai berubah lagi. Andini menggenggam liontin yang kini kembali bersinar redup. Ia sadar satu hal, liontin itu bukan sekadar peninggalan ayahnya. Itu adalah segel. Dan segel itu mulai retak. Di kejauhan, suara wanita bergaung di seluruh udara. Malam baru dimulai, pewaris darah. Laut belum puas. Dan malam satu suro belum menyelesaikan cerita.